Bismillah, assalamualaikum. Terima kasih masih di Fakta Sejarah dalam kisah Pak Didin, seorang penjual soto keliling yang setia dengan gerobaknya yang terpasang di motor tua Honda Grand. Menjalani rutinitasnya seperti biasa setiap malam. Ia sering melewati rute baru di pinggiran desa demi mencari pelanggan lebih banyak. Namun, suatu malam, ia tanpa sadar melewati sebuah jalan kecil yang penuh kabut dan dipenuhi pohon-pohon besar, hingga akhirnya tersesat di sebuah desa terpencil yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Warga desa itu tampak ramah, namun ada sesuatu yang aneh. Mereka mengenakan pakaian kuno, berbicara dengan logat yang sudah jarang terdengar, dan tidak ada cahaya lampu listrik. Pak Didin diterima dengan hangat, bahkan dagangannya laku keras hingga gerobaknya kosong. Namun saat ia ingin pulang, ia mendapati jalan keluar desa tak pernah sama dengan jalan yang ia masuki. Seiring malam makin larut, Pak Didin mulai melihat kejanggalan-kejanggalan. Sosok penjual kain tanpa kepala, suara tangisan anak kecil dari bawah gerobaknya, dan pelanggan-pelanggannya yang wajahnya semakin lama semakin memudar seperti bayangan. Ia segera menyadari bahwa desa itu bukan desa biasa, melainkan desa alam gaib yang tak akan membiarkannya pergi tanpa sebuah harga. Bagaimana cara Pak Didin keluar dari desa gaib ini? Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Pak Didin adalah seorang penjual soto keliling yang terkenal di beberapa desa di pinggiran Jawa Timur. Ia sudah menggeluti pekerjaan ini selama lebih dari 15 tahun. Dan meskipun penghasilannya pas-pasan, ia selalu mensyukuri setiap mangkuk soto yang terjual. Dengan motor Honda Grand tuanya yang sudah sering mogok namun setia menemani, Pak Didin berkeliling dari desa ke desa, membawa gerobak kecil berisi panci soto, termos nasi, dan perlengkapan lainnya. Ia adalah sosok yang ramah, selalu menyapa setiap orang yang ditemuinya di jalan dengan senyuman. Pelanggan setianya menyukai soto racikan Pak Didin karena rasanya yang sederhana namun lezat, dengan kuah bening yang selalu terasa hangat di tengah dinginnya malam pedesaan. Namun, belakangan ini rezekinya mulai seret. Desa-desa yang biasanya ramai kini semakin sepi pembeli. Beberapa pelanggan lama sudah jarang keluar rumah dan sebagian pindah ke kota. Keadaan ini membuat Pak Didin merasa cemas. Bagaimana ia bisa memenuhi kebutuhan istri dan 2 anaknya jika sotonya terus tidak laku? Malam itu setelah selesai berjualan di desa terakhir, Pak Didin memutuskan untuk mencoba rute baru. Ia ingat pernah mendengar ada beberapa rumah di sisi lain desa yang jarang ia kunjungi. Meski belum tahu pasti jalannya, ia merasa yakin ini adalah cara untuk mencari rezeki tambahan. Rezeki itu harus dicari, bukan ditunggu, gumamnya sambil mengendarai motornya perlahan. Saat ia sedang berhenti di warung kecil untuk menyesap segelas kopi, seorang warga tua duduk di bangku kayu dekatnya. Pak tua itu mengajaknya berbincang tentang perjalanan malam. Setelah mendengar niat Pak Didin, warga itu mendadak berubah serius. Kalau mau cari jalan ke sisi lain desa, jangan lewat jalan Karanglulang, ujar pria itu dengan nada rendah. Apalagi kalau malam, gak ada yang berani lewat sana. Banyak yang bilang tempat itu angker. Pak Didin hanya tertawa kecil, meskipun rasa penasaran muncul di benaknya. Angker bagaimana, Pak? Saya cuma jualan soto, gak mau ganggu siapa-siapa. Pria tua itu memicingkan matanya. Wajahnya seperti menimbang-nimbang apakah ia harus bercerita lebih jauh atau tidak. Akhirnya, ia berkata pelan. Katanya, jalan Karanglulang itu bukan cuma jalan biasa. Ada yang bilang, kalau salah jam, bisa kesasar ke tempat yang bukan dunia kita. Pak Didin hanya tersenyum, meski sedikit merinding mendengar ucapan itu. Namun pikirannya tetap fokus pada tujuan. Ia butuh uang untuk keluarga. Saya nggak percaya hal-hal begitu, Pak. Saya cuma mau jualan, nggak macam-macam. Sebelum pria tua itu sempat membalas, Pak Didin sudah menghidupkan motornya kembali dan melambaikan tangan. Doakan saja rezeki saya lancar ya, Pak, katanya sambil meninggalkan warung kecil itu.
Gerimis kecil mulai turun saat Pak Didin menemukan sebuah jalan kecil yang ditutupi dedaunan basah. Ia yakin ini pasti jalan yang dimaksud oleh pria tua tadi, tapi ia mengabaikan peringatan itu. Motornya perlahan melintasi jalan sempit yang dikelilingi pohon-pohon besar. Kabut tipis mulai muncul, membuat suasana semakin sunyi dan dingin di kepalanya. Pak Didin hanya memikirkan satu hal, bagaimana agar dagangan sotonya habis malam ini. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil itu akan membawanya ke sebuah tempat yang bahkan ia tak pernah bayangkan sebelumnya. Pak Didin terus melajukan motornya perlahan. Meski kabut tebal mulai menyelimuti jalanan, lampu motor Honda Grand yang redup hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Sementara suara mesin motornya semakin terdengar berat dan kasar, seperti memprotes perjalanan ini. Di kiri dan kanan, pepohonan tinggi menjulang, memblokir cahaya bulan yang seharusnya membantu menerangi jalan. Suasana terasa semakin mencekam. Aduh, kok makin aneh ya jalannya, gumam Pak Didin sambil sesekali memukul stang motornya, berharap mesin tua itu tetap kuat menempuh rute ini. Namun, jalan yang ia lewati terasa seperti tidak ada ujungnya, seolah berputar-putar di tempat yang sama. Motor tiba-tiba tersentak, mati mesin, berhenti dengan suara menderu keras. Pak Didin memaki pelan, turun dari motor dan memeriksa mesin. Saat ia jongkok di pinggir jalan, kabut di sekitarnya semakin tebal, membuatnya sulit melihat ke depan. Tiba-tiba, suara lembut namun asing terdengar dari arah kabut. "Pak, kenapa berhenti di sini?" Pak Didin menoleh cepat. Ia mendapati seorang pria muda berpakaian seperti petani, mengenakan caping lebar dan kain lusuh yang melilit pinggangnya. Wajah pria itu terlihat samar di balik kabut, tetapi ada sesuatu yang aneh pada senyumnya yang terlalu lebar. "Oh, enggak apa-apa mas, ini motor saya mogok," jawab Pak Didin sambil berdiri dan berusaha bersikap ramah, meski hatinya mulai was-was. "Terus saja pak, sebentar lagi sampai ke desa," pria itu berkata sebelum berbalik dan menghilang begitu saja ke dalam kabut. Pak Didin tercengang. Bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya imajinasinya. Dengan nafas berat, ia kembali ke motor, memutar kunci, dan berusaha menghidupkannya lagi. Entah bagaimana, motor itu menyala, meski suaranya terdengar seperti akan mati kapan saja. Melanjutkan perjalanan, berharap segera menemukan tempat untuk berhenti. Beberapa menit kemudian, kabut mulai menipis, dan di depannya tampak sebuah desa kecil. Rumah-rumah bambu berjajar rapi di kiri dan kanan. Jalan tanah yang licin oleh hujan gerimis tadi. Tidak ada lampu jalan, hanya lentera-lentera kuning yang menggantung di depan setiap rumah, menciptakan bayangan remang yang menari-nari. Pak Didin merasa sedikit lega, setidaknya ia menemukan kehidupan. Ia memarkir motornya di pinggir jalan desa dan menghela nafas panjang. Warga desa perlahan keluar dari rumah-rumah mereka. Orang-orang itu berpakaian sederhana, dengan kebanyakan pria mengenakan kain sarung dan wanita berkebaya. Namun yang membuat Pak Didin merinding adalah cara mereka memandangnya. Mata mereka tajam, senyum mereka lebar, tetapi ada sesuatu yang terasa salah. "Pak, jualan soto nggih?" Seorang wanita tua dengan wajah keriput mendekatinya. Suaranya lembut, tetapi tatapan matanya tidak pernah lepas dari wajah Pak Didin. Pak Didin tersenyum gugup. "Nggih bu, ini soto hangat, fresh. Mau nyoba berapa mangkok bu?" Tanpa disangka warga desa langsung mengerumuni gerobaknya. Satu persatu memesan semangkuk soto. Pak Didin segera bekerja, menyiapkan mangkuk demi mangkuk dengan gerakan cekatan. Ia merasa senang, sekaligus bingung dengan antusiasme warga desa ini. Biasanya pelanggan hanya membeli 1 atau 2 mangkuk, tetapi orang-orang di sini tampak sangat lapar. Saat mereka mulai menyantap soto, Pak Didin memperhatikan sesuatu yang janggal. Cara mereka makan terlalu rakus, seolah sudah lama tidak menyentuh makanan. Suara sendok yang beradu dengan mangkuk terdengar nyaring di antara keheningan malam. Sesekali, mereka melirik Pak Didin dengan senyuman aneh, membuat hatinya semakin tidak tenang. "Wah, enak pak, soto ini enak sekali," ujar seorang pria dengan nada yang terdengar seperti berbisik, tetapi matanya tak pernah lepas dari wajah Pak Didin. "Terima kasih pak," jawab Pak Didin.
mencoba tetap sopan meski tangannya mulai gemetar. Ketika mangkuk-mangkuk mulai kosong, beberapa warga dengan cepat memesan lagi. Dagangan Pak Didin hampir habis dalam waktu singkat. Meski senang dengan hasil jualannya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan warga desa terlalu tajam, senyum mereka terlalu lebar, dan suara mereka terdengar terlalu pelan, seperti bergema dari tempat yang jauh. Ketika ia selesai melayani warga terakhir, Pak Didin merasa tubuhnya lelah. Bukan karena pekerjaan, tetapi karena suasana yang menekan. Ia melirik ke arah jalan, berpikir untuk segera pergi dari desa ini. Namun saat ia hendak mengemas gerobaknya, seorang wanita muda tiba-tiba muncul dari tengah kerumunan. Wanita itu sangat cantik, dengan kulit pucat dan rambut panjang yang tergerai. Ia tersenyum lembut pada Pak Didin. "Pak, saya mau pesan 1 mangkok lagi ya," katanya dengan suara lembut yang terdengar seperti melodi. Pak Didin menatapnya sebentar, terpesona sekaligus bingung. Ia merasa ada sesuatu yang aneh pada wanita itu, tetapi ia tidak tahu apa. Namun ia mengangguk, mengambil 1 mangkuk lagi dan menuangkan kuah soto terakhir. "Ini Mbak," katanya sambil menyerahkan mangkuk. Wanita itu tersenyum, tetapi tatapannya terasa menusuk ke dalam. Saat ia menerima mangkuk, Pak Didin merasa jantungnya berdebar lebih cepat, seolah tubuhnya bereaksi terhadap sesuatu yang tidak ia pahami. Setelah melayani warga desa yang rakus akan sotonya, Pak Didin mulai berbenah, merapikan gerobak dan bersiap-siap pergi. Namun saat ia melirik sekeliling, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Desa ini begitu sunyi, tak ada suara binatang malam atau angin yang berhembus di antara pohon-pohon. Yang terdengar hanyalah bunyi obor-obor kecil yang apinya berkedip-kedip, seperti menari di bawah tekanan udara yang berat. Pak Didin mengangkat pandangannya ke arah rumah-rumah bambu yang berjajar. Tidak ada satupun yang memiliki listrik. Semua penerangan di desa ini berasal dari obor dan lampu minyak yang digantung di depan rumah. Rasanya seperti melangkah ke masa lalu. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin memang desa terpencil ini belum terjangkau listrik, pikirnya. Namun semakin lama ia diam, semakin ia menyadari hal-hal yang tidak masuk akal. Pakaian yang dikenakan warga terasa kuno. Banyak pria mengenakan kain jarik dan baju beskap, sementara wanita memakai kebaya dengan rambut tersanggul rapi, mirip seperti foto-foto lama yang pernah dilihatnya di buku sejarah. Pak Didin menghela nafas panjang, mencoba berpikir positif. Ia menoleh ke gerobaknya, memastikan semuanya sudah rapi. Namun, ia terlonjak ketika melihat seorang anak kecil duduk di bawah gerobaknya, menatapnya dengan mata besar yang tidak berkedip. Kamu ngapain di situ, Le?" tanya Pak Didin, mencoba tersenyum meski hatinya mulai was-was. Anak kecil itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Pak Didin dengan tatapan kosong. Wajahnya begitu pucat, hampir menyerupai patung. Pak Didin mencoba mendekat, tetapi dalam sekejap mata, anak itu menghilang, seperti larut dalam bayangan. Pak Didin tersentak mundur, tubuhnya gemetar. "Astagfirullah, apa-apaan ini?" bisiknya, mencoba membaca doa di dalam hati. Ia memutuskan untuk tidak berlama-lama. "Sudah cukup, aku harus segera pulang," katanya pada dirinya sendiri. Ia mencoba menyalakan mesin. Motor itu menyala dengan bunyi berisik, tetapi saat ia memutar gas, motor seperti enggan bergerak. Rodanya terasa berat seolah-olah tertahan sesuatu. Dengan susah payah, akhirnya motor itu mulai melaju pelan. Pak Didin mengikuti jalan setapak yang sama, seperti ketika ia memasuki desa ini. Namun, beberapa meter kemudian, jalan itu terasa berbeda. Ia tidak melihat pohon-pohon besar yang tadi ia lewati. Sebaliknya, jalan itu seperti mengarah ke ladang luas yang penuh kabut. Pak Didin terus melajukan motornya, meski kabut semakin tebal. Namun yang membuatnya benar-benar takut adalah saat ia mendapati dirinya kembali berada di depan gerbang desa. Ia berhenti, menatap gerbang bambu sederhana dengan ukiran yang tidak ia kenali. Mustahil. Nah, tadi aku sudah keluar dari sini," gumamnya dengan suara bergetar. Ia mencoba lagi melaju ke arah yang berlawanan. Namun setiap kali ia meninggalkan desa, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Jalan yang ia pilih seperti terus memutar, membawa dirinya kembali ke desa itu. Warga desa yang tadinya sudah kembali ke rumah masing-masing
perlahan-lahan muncul lagi, berdiri di pinggir jalan. Mereka hanya diam memandang Pak Didin dengan tatapan tajam dan senyum lebar yang tidak pernah lepas dari wajah mereka. "Kulo tindak riyen nggih, matur nuwun," kata Pak Didin, mencoba berpamitan dengan bahasa Jawa seadanya. Namun tidak ada satupun warga yang merespons. Mereka hanya terus menatap, membuat suasana semakin mencekam. Pak Didin mulai panik. Ia mengelilingi desa, mencoba mencari jalan keluar, tetapi tidak berhasil. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin mulai mengucur deras di pelipisnya. Ia merasa seperti terperangkap di dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Di tengah kebingungannya, Pak Didin mendengar suara lembut di belakangnya. "Pak, masih mau jualan soto?" Itu suara wanita muda yang tadi memesan mangkuk terakhir. Ia berdiri tidak jauh dari motornya, tersenyum manis, tetapi ada sesuatu yang membuat Pak Didin bergidik. Ia merasa tubuhnya kaku, sulit bergerak. Suasana desa yang mencekam kini berubah menjadi seperti jebakan, tempat di mana waktu terasa berhenti, dan ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari sana. Sementara itu Pak Didin kembali berusaha keluar. Setelah beberapa kali memutar tetap saja seperti itu. Sementara itu Pak Didin duduk di samping motornya. Nafasnya terengah-engah setelah mencoba keluar dari desa berkali-kali tanpa hasil. Bulan mulai tinggi dan cahaya kuning redupnya hanya membuat suasana desa semakin mencekam. Obor-obor di depan rumah berkedip-kedip seperti akan padam, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding bambu rumah-rumah. Ia menatap gerobaknya yang terparkir di dekatnya. Gerobak itu tampak biasa saja, tapi tiba-tiba terdengar suara gemerincing dari dalamnya. Mangkuk-mangkuk di dalam gerobak berbenturan satu sama lain, seperti ada yang mengguncangnya dari dalam. Pak Didin berlonjak berdiri, menatap gerobaknya dengan ngeri. "Ya Allah, apa lagi ini?" bisiknya. Ia memberanikan diri mendekat dan membuka tutup gerobaknya. Tidak ada apa-apa di sana, hanya sisa mangkok-mangkok kosong dan panci besar tempat kuah sotonya tadi. Namun saat ia menatap kuah yang tersisa di panci, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangan wajah seseorang perempuan terlihat jelas di permukaan kuah yang tenang. Wajah itu pucat dengan mata kosong yang memandang lurus ke arah Pak Didin. Dan sebelum ia sempat bereaksi, dari dalam panci terdengar suara tangisan pelan yang menyeramkan. Pak Didin mundur dengan cepat, hampir jatuh karena kakinya tersandung batu kecil. "Astagfirullahaladzim, apa-apaan ini?" serunya dengan suara bergetar. Ia menoleh ke sekeliling, berharap menemukan seseorang yang bisa diajak bicara. Tapi yang ia lihat hanya bayangan-bayangan hitam yang bergerak di antara pepohonan di pinggir desa. Bayangan-bayangan itu terlihat besar dan bergerak dengan cara yang aneh, seperti melompat-lompat tanpa kaki yang jelas. Kadang-kadang mereka mendekat ke arah Pak Didin, tapi segera menjauh lagi sebelum ia bisa memastikan apa yang sebenarnya ia lihat. Pak Didin mencoba menenangkan dirinya. Ia merapalkan doa-doa yang diingatnya, berharap bisa mengusir rasa takut. Namun suara dari gerobaknya terus bergema, seperti ada sesuatu yang mengetuk-ngetuk dinding kayunya dari dalam. Ketegangan memuncak ketika seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di hadapannya. Entah dari mana, Pak Didin hampir berteriak karena kaget. Lelaki itu mengenakan kain jarik kusam dan memegang tongkat kayu. Rambutnya sudah putih semua dan matanya menyipit tajam, seperti menilai Pak Didin dari kepala sampai kaki. "Sampean gak bisa pergi," kata lelaki itu dengan suara berat yang terdengar seperti bisikan sekaligus perintah. Pak Didin mencoba menjelaskan, suaranya terdengar panik. "Pak, saya cuma berdagang, Pak. Saya nggak tahu ini desa apa. Tolong kasih tahu saya jalan keluar, Pak." Lelaki tua itu menggeleng pelan. "Ora bisa, kabeh wong sing mlebu desa iki ora bisa metu. Iku artine sampean wis dadi warga kene. Lek kepengin metu, nyawamu sing bakal diganti." Pak Didin merasa tubuhnya bergetar. Kata-kata lelaki itu begitu dingin dan tanpa kompromi. Kalau harus keluar, dia harus menyerahkan sesuatu yang berharga. Lah berharga apanya? Jiwanya nanti juga akan di situ. Jadi kesimpulannya tidak bisa keluar dong. "Sebab sampean sudah menerima uang untuk membayar soto sampean di sini. Uang atau rezeki di sini tidak rezeki sembarang.
Ucapan itu membuat Pak Didin merasa seperti didikam. Ia memandang lelaki tua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Suasana semakin menekan ketika bayangan-bayangan hitam di pinggir desa mulai mendekat, mengelilingi mereka berdua. Suara gerobaknya masih bergema, seolah gerobak itu hidup dan menertawakan kepanikannya. Pak Didin merasa seperti dikepung oleh kegelapan yang hidup. Tidak ada jalan keluar, tidak ada cara untuk lari. Satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah mencari tahu apa yang harus ia bayar untuk membebaskan dirinya. Sementara itu, Pak Didin berusaha mencari jalan keluar lagi. Saat itu Pak Didin duduk di tengah balai desa yang gelap dan dingin. Obor-obor di sekelilingnya mulai meredup, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding bambu. Warga desa yang tadinya tampak ramah, kini berdiri mengelilinginya dengan wajah yang perlahan berubah. Kulit mereka terlihat memucat, mata mereka menjadi kosong, dan tubuh mereka mengeluarkan bau anyir seperti daging busuk. Lelaki tua yang tadi memperingatkannya kini berdiri di tengah kerumunan. Dengan suara berat ia berkata, "Sampean harus tahu, tidak ada orang yang masuk ke desa ini tanpa sebab. Semua yang ada di sini sudah tidak hidup, alias semuanya mati. Kami semua adalah roh-roh yang sudah kepencut dengan keserakahan. Hidup kami yang dahulu sudah selesai, tapi dosa-dosa yang kami buat tidak memberi kami kebebasan. Makanya kami di sini," kata lelaki tua itu. Pak Didin merasakan tubuhnya melemas. Kata-kata lelaki tua itu membuat tenggorokannya tercekat. Ia menatap satu persatu wajah warga desa yang mulai berubah menjadi sosok menyeramkan. Beberapa dari mereka memiliki wajah cekung dengan mata merah menyala, sementara yang lain terlihat seperti bayangan samar tanpa bentuk yang jelas. "Kenapa saya ada di sini? Apa salah saya?" tanya Pak Didin dengan suara bergetar. Lelaki tua itu menatapnya tajam. "Sampean sudah masuk ke desa mati ini, dan sekarang sampean harus membayar sesuatu yang sampean dapat dari desa ini. Tidak ada rezeki yang gratis di sini." Pak Didin menggeleng, memohon belas kasihan. "Tapi saya hanya pedagang kecil, Pak. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan." Kerumunan mulai bergerak mendekat, menciptakan tekanan yang membuat Pak Didin semakin panik. Tiba-tiba suara berat menggema di udara, membuat semua warga desa berhenti dan membungkuk dengan hormat. Dari bayang-bayang gelap di belakang balai desa, muncul sosok yang lebih menyeramkan dari apapun yang pernah dilihat Pak Didin. Sosok itu tinggi besar, dengan kepala seekor kerbau yang bertanduk panjang, matanya merah menyala, dan tubuhnya ditutupi bulu hitam yang lebat. Kakinya bukan kaki manusia, melainkan kaki raksasa yang berbelah seperti kuku sapi. Suaranya berat dan menggema, seolah-olah berasal dari kedalaman bumi. "Siapa yang mengganggu ketenangan desa ini?" tanya sosok itu sambil menatap langsung ke arah Pak Didin. Pak Didin mencoba berbicara, tapi suaranya hilang, tenggelam oleh rasa takut yang melumpuhkannya. Sosok itu mendekat lalu berbicara lagi dengan nada lebih dingin. "Kau sudah menerima sesuatu dari desa ini. Sekarang pilih, serahkan nyawamu atau buat perjanjian denganku. Aku bisa memberikan keberuntungan besar untukmu, tapi ada mahar yang harus kau tunaikan." Pak Didin merasa waktu berhenti. Pikirannya berkecamuk, mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang tak masuk akal ini. Ia tidak ingin mati, tapi ia juga takut dengan apa yang dimaksud perjanjian oleh makhluk itu. "Kalau saya membuat perjanjian, apa yang akan terjadi?" tanya Pak Didin dengan suara hampir tak terdengar. Sosok besar itu menyeringai, menampakkan gigi-gigi tajam yang menakutkan. "Aku akan memberikan keberuntungan besar untukmu. Daganganmu akan laris, hidupmu akan makmur, dan keluargamu tidak akan pernah kekurangan apapun. Tapi setelah 7 purnama, aku akan datang mengambil sesuatu yang paling berharga darimu." Pak Didin menatap makhluk itu dengan ngeri. "Apa yang paling berharga itu?" "Bisa nyawamu, bisa keluargamu, itu terserah aku." Makhluk itu menjawab dengan nada penuh kebengisan. Pak Didin merasa seperti tenggelam dalam lautan keputusasaan. Warga desa yang kini sepenuhnya berubah menjadi sosok-sosok menyeramkan terus menatapnya, menunggu keputusannya. Ia tahu, jika ia tidak memilih, ia tidak akan pernah keluar dari desa ini hidup-hidup. Akhirnya dengan tangan bergetar dan air mata yang mulai mengalir di pipinya, Pak Didin berkata, "Baiklah, saya setuju dengan perjanjian ini." Makhluk itu menyeringai lebih lebar, lalu mengulurkan
tangan besar yang berbulu. Baiklah, mari kita buat perjanjiannya. Pak Didin menggenggam tangan makhluk itu dan seketika rasa dingin seperti es merayap dari tangannya ke seluruh tubuh. Ia merasa seolah-olah sedang menyerahkan dirinya kepada sesuatu yang sangat kelam. Dengan suara bergema, makhluk itu berkata, "Perjanjian ini telah dibuat. Jangan lupa, aku akan kembali menagih setelah 7 bulan purnama." Saat sosok itu menghilang ke dalam kegelapan, Pak Didin mendapati dirinya kembali di jalanan yang gelap dengan motor Honda Grea-nya yang tiba-tiba menyala. Desa aneh itu sudah tidak ada, seolah-olah tidak pernah ada. Namun ia tahu perjanjian itu nyata dan konsekuensinya akan datang menghantui. Singkat cerita, Pak Didin berhasil keluar dari desa misterius itu. Kabut yang menutupi jalan perlahan memudar, dan ia menemukan dirinya kembali berada di jalur utama yang terang benderang oleh lampu jalan. Ia berhenti sejenak, memeriksa dirinya dan gerobaknya. Semua tampak normal, seolah kejadian mencekam di desa itu hanyalah mimpi buruk. Namun, firasat gelap masih menghantuinya. Sepulangnya ke rumah, hidup Pak Didin berubah drastis. Dagangan sotonya menjadi laris manis, bahkan lebih sukses daripada sebelumnya. Setiap hari, pelanggan datang berbondong-bondong, tidak hanya di pinggir jalan. Pak Didin mampu membuka sebuah warung besar di lokasi strategis, penghasilan melimpah, dan keluarganya hidup dalam kecukupan. Istrinya sering memuji keberuntungannya, sementara anak-anaknya kini dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah terbaik. Namun, keberuntungan itu membawa bayang-bayang gelap yang tidak dapat diabaikan. Setiap malam Pak Didin dihantui mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia sering melihat bayangan warga desa itu berdiri di depan gerobaknya, memanggil-manggil namanya dengan suara yang parau. Sosok besar dengan kepala kerbau juga kerap muncul, menatapnya dengan mata merah menyala, mengingatkan tentang janji yang telah ia buat. Ketakutan Pak Didin semakin menjadi ketika ia menyadari bahwa gerobak sotonya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Setiap malam, suara ketukan terdengar dari dalam gerobak, seperti ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Ketika ia mencoba membuka tutup gerobak itu, ia hanya menemukan tumpukan mangkuk dan sendok seperti biasa. Namun perasaan tidak nyaman terus membayanginya. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya malam ke-7 bulan purnama tiba. Hari itu langit tampak lebih gelap dari biasanya, dan hawa dingin menyelimuti rumah Pak Didin. Saat tengah malam, ketika semua keluarganya sudah tidur, sebuah suara berat menggema di luar rumah. Pak Didin yang sedang berusaha memejamkan mata langsung terbangun. Tubuhnya menggigil saat mendengar suara itu. Ia keluar ke halaman, dan di sana berdiri sosok besar dengan kepala kerbau yang ia temui di desa itu. Di belakang sosok itu, bayangan para warga desa tampak berdiri menatapnya tanpa ekspresi. "Waktumu telah tiba," kata sosok besar itu, seakan-akan ia akan menjemput Pak Didin ke desa itu. "Bayar mahar yang sudah kau janjikan. Serahkan nyawa salah satu keluargamu, atau nyawamu sendiri, atau aku akan mengambil semuanya." Pak Didin jatuh berlutut, air matanya mengalir deras. "Tidak, tolong, jangan ambil siapapun dari keluargaku, saya mohon." Sosok itu hanya diam, lalu mengulurkan tangannya yang besar ke arah Pak Didin. "Kau sudah menikmati keberuntunganmu selama 7 bulan purnama. Ini bukan waktunya untuk memohon. Pilihlah." Pak Didin menatap sosok itu dengan putus asa. Ia merasa tenggelam dalam jurang penyesalan yang tidak berdasar. Wajah istri dan anak-anaknya melintas di benaknya. Ia tidak sanggup memilih. Ketika Pak Didin tidak juga memberikan jawaban, sosok itu mendekatkan wajahnya yang menyeramkan, lalu berkata dengan suara pelan namun menusuk, "Kalau begitu, aku yang akan memilih." Tiba-tiba angin kencang berembus, menerbangkan daun-daun kering di halaman. Pak Didin merasa seolah-olah seluruh dunianya runtuh. Saat ia kembali sadar, sosok itu sudah tidak ada. Rumahnya menjadi sunyi mencekam. Pak Didin memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia mengingat Mbok Sopiah, seorang wanita sepuh yang dikenal dengan kemampuan spiritualnya yang luar biasa. Mbok Sopiah dikenal bisa meraga sukma, sebuah ilmu yang memungkinkan dirinya untuk masuk ke alam gaib dan berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Pak Didin tidak punya pilihan lain. Ia pergi ke rumah Mbok Sopiah dengan penuh harapan. Sesampainya di rumah Mbok Sopiah, ia langsung menceritakan semua yang telah terjadi padanya, mulai dari pertemuannya dengan desa gaib, perjanjian yang ia buat, hingga ancaman yang terus menghantuinya. Mbok Sopiah mendengarkan, lalu dengan tenang ia berkata, "Kau sudah terikat pada makhluk itu, kau juga tidak bisa disalahkan.
seperti buah simalakama saat kau ada di desa itu. Namun tak ada yang bisa diubah. Aku akan membantumu." Tanpa banyak bicara, Mbok Sopiah mulai meraga sukma, memasuki alam gaib yang sama dengan desa tempat Pak Didin terjebak. Dalam keadaan sadar namun tak lagi di dunia nyata, Pak Didin merasakan tubuhnya seperti terlepas, melayang menuju tempat yang penuh kabut. Ia melihat Mbok Sopiah berjalan dengan langkah mantap menuju desa gaib yang sama. Di tengah kabut yang menebal, mereka tiba di desa tersebut. Makhluk berkepala kerbau muncul di hadapan mereka, besar dan menakutkan. Wajahnya dipenuhi amarah, jelas bahwa ia tidak senang dengan kedatangan mereka. Mbok Sopiah tidak gentar. Ia membuka tangan, mengucapkan doa-doa dengan suara tegas. Tiba-tiba, udara menjadi dingin dan gelap, seolah dunia itu sendiri berhenti sejenak. Makhluk berkepala kerbau itu mendengus marah, tetapi sebelum ia sempat bergerak, Mbok Sopiah dengan cepat melontarkan pukulan energi yang sangat kuat, mengarah langsung ke tubuh makhluk itu. Dengan suara teredam, makhluk itu terjatuh, tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian dan dalam sekejap ia menghilang, lenyap dalam kabut yang mengerikan. Perjanjian gaib yang mengikat Pak Didin pun terputus. Pak Didin terbangun kembali di rumah Mbok Sopiah. Nafasnya berat, tubuhnya lemas, tetapi perasaan berat yang selalu mengekang dirinya kini hilang. Ia merasa bebas. Beberapa hari kemudian, Pak Didin kembali berjualan soto keliling seperti dulu. Tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak ada lagi teror dari gerobaknya. Suasana hatinya pun kembali tenang, meskipun kenangan akan desa gaib itu tetap membekas. Warung yang sempat ia buka dengan hasil perjanjian gaib itu akhirnya ditutup. Ia merasa tidak nyaman dengan keuntungan yang didapat dengan cara yang tidak benar. Ia lebih memilih kembali ke jalan yang ia tahu, menjalani hidup sederhana dan jujur, meski tanpa keuntungan yang melimpah. Seiring berjalannya waktu, Pak Didin kembali menjadi orang yang dikenal karena kebaikan hati dan kerja kerasnya. Meski kejadian itu sudah berlalu, ia tidak pernah melupakan pelajaran yang didapat. Pak Didin kini kembali hidup seperti dulu, berjualan soto keliling dengan motor Honda Grand-nya yang tua. Selesai. Semoga terhibur. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.